Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas soal yang ketiga, yaitu kepada Nur Happy, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nur Happy akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 3, di mana soalnya ialah tentukan perbedaan ilmu dan ilmu pengetahuan. Nah, jika ditinjau dari karakteristiknya, maka perbedaan ilmu dan ilmu pengetahuan ialah di mana untuk ilmu memiliki sistematis yang sudah tersusun secara sistematis. Maksud dari sistematis ini ialah tersusun dan terstruktur. Sementara untuk ilmu pengetahuan ini belum tersusun secara sistematis. Yang kedua, jika ditinjau dari jangkauannya, jangkauan ilmu itu sangat luas, sementara untuk jangkauan pada pengetahuan ini tidak terlalu luas. Yang ketiga, ditinjau dari pembuktiannya. Ilmu ini bersifat objektif, di mana objektif adalah sifat yang lebih pasti bisa diyakini keabsahannya. Untuk pengetahuan, pembuktiannya ini masih bersifat subjektif, di mana subjektif adalah lebih keadaan seseorang ketika relatif hasil dari dugaan berdasarkan perasaan atau selera seseorang. Yang selanjutnya, jika ditinjau dari objeknya, objek ilmu ini telah diuji dan dikaji, sementara untuk pengetahuan ini belum diuji dan dikaji. Yang terakhir, untuk kebenarannya, ilmu harus bersifat umum dan universal. Universal ini sudah menyeluruh, sementara untuk pengetahuan kebenarannya ini sesuai dengan pemahaman sekelompok orang atau beberapa orang. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Happy. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, pertanyaan, maupun tambahan, dipersilahkan. Bu, dia boleh memberikan pertanyaan, Bu? Boleh. Baiklah, kepada Nur Happy, izin bertanya. Bisakah Nur Happy memberikan contoh dari ilmu dan contoh dari pengetahuan tersebut? Terima kasih. Oke, bisa langsung ditanggapi, Nur Happy? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dia tadi, di mana dia meminta contoh dari ilmu dan pengetahuan. Contoh dari pengetahuan seperti buah jambu bisa meredakan penyakit diare, atau minyak zaitun bisa melebatkan bulu, mata, dan alis. Sementara contoh dari ilmu misalnya ada ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu lain-lainnya. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Happy. Jawabannya dapat saya terima. Kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, maupun pertanyaan, dipersilahkan. Izin Nurul ingin menyimpulkan ya. Ya, kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, dari penjelasan Nur Happy tadi,
Nurul ingin menyimpulkan apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Nah, untuk ilmu sendiri itu merupakan suatu pengetahuan pada suatu bidang tertentu yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu dan dapat menjelaskan gejala-gejala tertentu. Sedangkan untuk pengetahuan sendiri itu merupakan suatu informasi yang telah diorganisasikan terlebih dahulu untuk memperoleh pemahaman sehingga dapat diaplikasikan dalam proses bisnis tertentu atau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, memberikan kritik maupun saran dan tambahan dipersilahkan. Jika tidak ada, dikembalikan kepada Ibu. Apakah dilanjutkan saja, Bu? Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 5, yaitu kepada Rifoza Alemda, dipersilahkan. Ya, baiklah, saya itu dari jelaskan ilmu pengetahuan. Pertama, menurut Om T, dasarnya pengetahuan dengan secara sendiri menunjukkan gejala dan pengetahuan yang paling tampil kemudian dengan gejala yang seperti kompleks. Yang pertama pasti itu bentuk ilmu perbincangan astronomi, ilmu alam, ya, kemudian kayak itu sosial, fisika. Maaf, Rifoza. Suaranya kalau aku dengar putus-putus. Yang lain bagaimana? Jaringan sama, Bu. Coba dinonaktifkan dulu kameranya. Coba dinonaktifkan. Mungkin dengan menonaktifkan kamera bisa lebih jelas. Nah, coba bicara sekarang. dengar, Bu? Coba lanjut aja dulu. Yang kedua, karena kan bahwa ilmu manusia dapat di 3 dunia 2 dan 3. Kan dunia 1 kejahatan fisik, sedangkan adalah kejahatan psikis dan ya itu bisa dan teori jahat dan hasil dunia 1, Pak. Lalu bersama itu pengetahuan ini dengan sifat jenis ilmu misalkan lalu kegiatan utama mengaruhi menentukan dan manusia itu pertama itu bersifat, kedua komunikasi, kekuasaan bermanfaat sifat atau Oke, sepertinya sudah selesai Rifoza ya. Mungkin Rifoza bisa cari jaringan lebih, posisi yang lebih bagus lagi, biar nggak putus-putus suaranya. Oke, kita lanjutkan saja deh ya, ke pertanyaan ataupun tambahan. Baik, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kritik maupun saran serta tambahan dipersilahkan. Izin deh memberikan tambahan deh. Ya, kepada Vina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut pendapat saya, klasifikasi ilmu pengetahuan itu terdiri atas 3, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu terapan. Di mana yang pertama yaitu ilmu alam. Ilmu alam yaitu istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu, di mana objeknya adalah benda-benda yang ada di alam dengan hukum-hukum pasti dan umum dan berlaku dimanapun. Yang kedua yaitu ilmu sosial, yaitu sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Sedangkan yang ketiga yaitu ilmu terapan, yaitu penerapan pengetahuan dari 1 atau lebih bidang matematika, fisika, atau ilmu alam
ilmu kimia, atau biologi untuk penyelesaian masalah praktis yang langsung mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vina. Kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan kritik, saran, pertanyaan, maupun tambahan, dipersilakan. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu mengenai tingkat kepastian ilmu alam yang akan dijelaskan oleh Sarwita Berasa. Kepada Sarwita, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Soal nomor 5 yaitu bagaimana tingkat kepastian ilmu alam. Nah, tingkat kepastian ilmu alam ini relatif tinggi mengingat objeknya yang konkret. Kenapa? Sebelumnya tadi kita sudah membahas bahwasanya ilmu adalah yang sudah tersusun secara sistematis, bersifat objektif, telah diuji dan bersifat umum. Jadi pada ilmu alam ini objeknya itu kan bersifat konkret dan lebih spesifik. Yaitu kalau dia ilmu alam itu berarti benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum dan berlaku kapanpun dan dimanapun. Nah, contoh sederhananya misalnya seperti ini. Kan salah satu ilmu alam tuh misalnya biologi nih. Jadi ada kita misalnya sekarang kita lagi membahas tentang virus misalnya. Nah, jadi ilmu tentang si virus tadi itu bisa diuji telah dilakukannya penelitian dan telah teruji. Jadi ilmu tentang si virus tadi itu bisa kita buktikan dengan adanya penelitian sebelumnya yang telah disusun secara sistematis menggunakan metodologi penelitian. Contohnya langkah yang pertama itu apa, langkah yang kedua itu apa, sehingga ilmu tadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan dengan demikian maka ilmu alam ini sering juga disebut dengan ilmu yang pasti. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarwita Berasa. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran maupun pertanyaan, serta tambahan, dipersilahkan. Sekali lagi, apakah teman-teman ada yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, maupun pertanyaan, dipersilahkan. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan saja ke soal yang berikutnya. Soal nomor 6, yaitu mengenai kemampuan intuisi yang akan dijelaskan oleh Wulandari. Kepada Wulandari, dipersilakan. Baiklah, apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan intuisi? Nah, yang pertama itu diperlukan usaha untuk kontinuitas latihan-latihan itu dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Nah, yang kedua itu dengan mengasah intention dan attention. Nah, itu tuh kita mengasah tujuan, niat, dan perhatian. Yang ketiga itu kita mempelajari dari alam. Nah, maksudnya itu agar kita bisa mengetahui segala hal mengenai lingkungan hidup berkaitan dengan alam. Yang keempat itu dengan mendistribusikan dengan orang lain. Nah, maksudnya itu saling menyalurkan, menyampaikan, dan bekerja sama dengan orang lain. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wulandari. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, pertanyaan, maupun tambahan, dipersilahkan. Oke, kalau enggak ada, Ibu lagi yang bertanya ya. Ibu ingin bertanya kepada Anissa Rahmi, ada? Ada, Bu. Ya. Jawaban Anissa Rahmi apa untuk soal nomor 6 ini? Jawaban dari saya untuk soal nomor 6 ini adalah intuisi sendiri adalah hasil evaluasi dari pemahaman yang tertinggi. Untuk menumbuhkan kemampuan intuisi, diperlukan usaha dan kontribusi latihan dan kontinu latihan.
intuisi juga mengatasi sifat lahiriah pengetahuan, yaitu analisis, menyeluruh, dan mutlak. Itu jawaban dari saya, Bu. Dikembalikan. Oke, bagaimana yang lain? Ada nggak kira-kira yang berbeda jawabannya atau ingin menambahkan? Ibu coba tanya kepada Rahman Hidayat. Rahman Hidayat? Ada? Ada, Bu. Oke, jawabannya apa untuk soal nomor 6? Kalau untuk menumbuhkan kemampuan intuisi sendiri, kalau menurut Rahman, untuk menumbuhkan kemampuan intuisi itu diperlukan usaha, kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan. Oke, apakah sudah pernah melakukan kegiatan seperti itu kalau Rahman pribadi? Contohnya, melakukan suatu kegiatan yang sebelumnya belum dilaksanakan ataupun pernah terjadi dalam kehidupan tapi belum terlaksana dengan baik, kita mencoba untuk lebih baik lagi dan melaksanakan rintangan tersebut dengan baik, Bu. Oke, kalau misalnya nih, kita udah mahir pakai motor gitu. Terus kita lagi duduk-duduk nih, motor di samping kita lagi duduk-duduk di warung atau gimana gitu ya. Tiba-tiba ada pencuri. Terus kita refleks gitu. Mengejar pencuri itu dengan motor kita. Apakah itu bisa dikatakan sebuah intuisi? Bisa, Bu. Oke, apa alasannya? Karena salah satu untuk menumbuhkan kemampuan intuisi itu adalah untuk salah satunya untuk bagaimana cara kita untuk bertahan hidup. Nah, pada saat kita mengejar pencuri tersebut, berarti kita sudah melaksanakan yang namanya bagaimana sih cara kita bertahan hidup pada lingkungan yang tidak bagus itu, Bu. Seperti itu. Oke. Ya, betul ya. Jadi bisa dikatakan sesuatu yang karena sudah terlatih, sudah terasah, kan waktu kita bawa motor gitu, terus tiba-tiba ada kucing depan kita loncat, terus kita mau ngerem, nggak mungkin kita, ini harus apa yang harus kita lakukan, nah gitu kita perintahkan otak kita untuk mengerem, kemudian otak kita merintahkan tangan kita untuk mengerem, itu kan nggak seperti itu, tiba-tiba langsung ngerem aja kan, itu yang kita sebut sebagai intuisi. Jadi karena udah terbiasa, terus ya terbiasa karena latihan gitu ya, jadi dari alam bawah sadar tuh udah langsung aja refleks gitu. Nggak harus melalui prosedur seperti halnya ketika kita belajar menggunakan motor, enggak gitu ya. Jadi udah refleks gitu. Nah, itu ya salah satu contoh dari sebuah intuisi itu. Dan memang intuisi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap kita pasti memiliki intuisi itu. Karena kita pasti akan punya sebuah habit ya kan, habit kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang tanpa perlu diajari lagi oleh orang lain itu. Sekiranya pun kita amnesia misalnya ya, itu nggak akan kita pelajari lagi gitu. Kayak belajar bagaimana caranya mengunyah makanan, kita amnesia nih, belajar mengunyah makanan, nggak akan ada seperti itu karena udah tubuh kita itu sudah terlatih untuk melakukan itu. Jadi walaupun pikiran kita itu artinya ingatan kita hapus, ya terhapus, ingatan untuk melakukan bagaimana cara bertahan hidup seperti yang sudah disampaikan teman tadi tetap akan bisa kita lakukan tanpa kita perlu latihan lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Dea, silakan. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Kepada Yuli, dipersilahkan. Apakah Yuli hadir di Zoom kali ini?
Ibu pikir tadi di Zoom yang pertama Yuli hadir. Namanya Yuli aja kan ya. Rasanya tadi ada, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada. Belum masuk sepertinya. Atau mungkin di Dea ada ini enggak? Kalau ada peserta yang partisipan yang baru masuk itu harus di-admit dulu enggak? Coba dicek. Udah nggak ada lagi, Bu. Udah di-accept. Oke. Ya, berarti Yuli tidak balik lagi ke Zoom ini ya. Kita lanjut saja. Baik, Bu. Nah, ini kan kita sudah baca jawabannya Yuli. Mungkin ada temannya yang ingin memberikan tanggapan lain. Bertanya boleh, Bu? Nah, boleh. Nanti siapa yang ingin menjawab langsung aja ya, Dea yang mandu. Itu, Bu. Ya kan soalnya apa saja sumber ilmu pengetahuan dan apa keterkaitan antara sumber ilmu pengetahuan. Nah, untuk yang mungkin itu typo 2, 3, 4 itu jawabannya sama. Yang untuk nomor 2 kan ada rasio, indera, intuisi. Itu kan diberi koma, berarti sejalan gitu kan, Bu. Kemudian yang untuk nomor 5 dan 6 itu masing-masing nomor. Nah, apa yang membedakan antara nomor 2 dan nomor 5, Bu? Di nomor 2 ada rasio, koma indera, kemudian intuisi, dan sedangkan nomor 5 intuisi saja. Terima kasih, Bu. Oke. Analisis yang bagus. Mari kita lihat pendapat teman-teman yang lain ya. Ini kan kalau Yuli memberikan, ya ini mungkin typo ya, 3, 4 ini. Ada 1, 2, 3, 4 sumber ilmu pengetahuan ya. Empirisme, rasionalisme, intuisi, wahyu. Nah, bagaimana yang lain? Apakah jawabannya serupa seperti ini atau ada pendapat lain? Kita coba dengarkan dulu. Ada yang ingin mengomentari? Kita komentari coba dulu ini jawabannya apakah sudah tepat seperti ini atau gimana? Bagaimana menurut Freddy? Freddy ada? Ya. Jawaban Freddy untuk soal ini apa? Kalau dari yang sudah dibuat kemarin itu untuk sumber ilmu itu ada intuisi, rasio, indera, kemudian ada wahyu. Kurang lebih sama, Bu. Cuman untuk yang keterkaitan antara sumber ilmu dan apa keterkaitan itu belum ketemu gitu, Bu. Oke, bagaimana Zesmi Andestika Sapit? Jawabannya untuk soal nomor 7 apa? Masih sama kayak Freddy, Bu. Yang sumber ilmu pengetahuan tuh rasio, intuisi, indera, wahyu, dan politik. Tapi untuk keterkaitannya belum dijelaskan, Bu. Nah, sekarang Ibu bertanya, ada nggak yang mau menjelaskan ya menurut pendapat dan sepemahaman Ananda? Apa keterkaitan antara apa tadi pertanyaan siapa tadi yang bertanya? Ibu lupa. Siapa tadi yang bertanya? Rahman, Bu. Ya, Rahman. Nah, pertanyaan Rahman tadi apa? Coba kita dengarkan lagi. Nah, untuk sumber ilmu sendiri di sini kan dipecah menjadi 4. Ada intuisi, rasio, indera, wahyu. Itu sejalan. Kemudian yang kedua ada rasio, indera, intuisi, itu juga sejalan. Kemudian ada intuisi saja dan kemudian indera saja. Nah, apa yang membedakan antara sumber ilmu yang intuisi, rasio, indera, wahyu yang dijadikan serangkai dengan yang intuisi sendiri maupun indera sendiri? Itu, Bu. Oke. Nah, Ibu pun berpikir seperti ini. Ini kita nggak tahu Yuli bikinnya maksudnya seperti apa ya. Tapi memang sumber ilmu pengetahuan itu memang terbagi menjadi intuisi, rasio, indera, dan wahyu. Intuisi tadi sudah dijelaskan ya. Oke, untuk rasio kira-kira apa ya?
rasio itu maksudnya. Ada yang mau kasih pendapat? Jadi maksud Ibu gini, jadi dia tuh intuisi, rasio, indera, dan wahyu. Nah, kita tidak usah berpikir, ini karena yang bikin enggak masuk ke dalam Zoom ya. 2, 3, 4 ini apakah memang typo atau 5 dan 6 ini memang terpisah dari yang 2 gitu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ini. Cuman kan di sini sebenarnya sudah tertulis di handbook yang Ibu kasih ya, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu ada empiris atau bisa kita katakan intuisi itu ya, kemudian rasio, rasionalisme, kemudian intuisi ya, satu lagi itu indera. Nah, indera itu berarti dari panca indera kita. Kalau rasionalisme itu berarti berdasarkan kenyataan yang ada gitu ya. Rasional itu berarti kan masuk akal ya, berarti dapat berdasarkan fakta dan dapat dipahami oleh, dapat kita analisis dengan ilmu pengetahuan begitu. Kemudian ada empiris. Nah, empiris ini berarti sudah melalui kegiatan yang berulang-ulang. Nah, itu sumber ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Nah, seperti untuk ini kan ceritanya ilmu pengetahuan, berarti layaknya seperti mempelajari ilmu fisika, ilmu biologi gitu. Katakanlah ilmu fisika. Ketika kita menemukan, ketika Galileo menemukan bahwasanya ternyata kita ini tidak geosentris melainkan heliosentris, itu karena apa? Karena dia sudah melakukan pengamatan yang berulang-ulang gitu. Secara empiris dia mengamati posisi Merkurius, Venus, kemudian Mars yang dapat diamati oleh mata kita menggunakan alat bantu teropong yang pada saat itu sudah diciptakan oleh Galileo. Nah, jadi dia melakukan pengamatan dari tahun ke tahun, ternyata posisinya sudah terpetakan dengan baik dan posisinya di situ-situ aja setiap tahunnya gitu. Nah, dapatkan kesimpulan bahwa ternyata posisinya si planet-planet ini ya didasari dari pergerakan planet tersebut terhadap satu titik, dan titik itu pasti tidak mungkin bumi gitu, karena bumi sendiri juga posisinya berubah terhadap, dan dia juga akan memetakan bagaimana posisi matahari dari waktu ke waktu. Nah, ternyata ada sesuatu yang miss gitu, bahwa kita ini menganut geosentris bumi sebagai pusat alam semesta. Nah, terpatahkan oleh pendapatnya si Galileo ini, karena dia sudah melakukan kegiatan atau percobaan yang berulang-ulang yang kita sebut sebagai empirisme. Sedangkan, ada satu lagi, wahyu ya. Wahyu ini masih bisa dikatakan apa? Mungkin belum bisa diterima oleh semua orang. Karena apa? Kita nggak berbicara ini deh. Kita coba berbicara secara universal. Ada orang yang agno. Kalian tahu ya agno ya? Tidak mempercayai adanya Tuhan gitu. Ada yang ateis ya. Terus artinya tidak semua orang yang beragama gitu. Jadi mereka tidak mempercayai adanya wahyu. Jadi makanya wahyu itu tidak termasuk kategori utama dari sumber ilmu pengetahuan ya, karena tidak semua orang mempercayai itu. Wahyu di sini maksud Ibu bukan hanya untuk yang Islam saja ya, tapi juga yang non-Islam juga. Tapi selagi dia beragama, dia pasti akan mempercayai wahyu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyaknya orang-orang yang berani mengungkapkan dia itu agnoisme, artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau misalnya Ibu salah nih, tolong diralat aja. Kalau ateis itu dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Kalau agno itu
Bisa dikatakan dia memang tidak, dia itu nggak masalah ada atau tidaknya Tuhan tuh dia nggak masalah gitu. Tapi kalau ateis itu dia memang punya suatu paham gitu ya. Jadi dia tuh nggak mempercayai Tuhan dan pengennya orang lain juga tidak mempercayai Tuhan. Tapi kalau agno ya nggak masalah, orang mau punya agama mau enggak gitu, nggak masalah sama dia. Kalau nggak salah itu ya sepengetahuan Ibu. Nah makanya wahyu ini tidak Ibu masukkan ke dalam kategori utama dari sumber pengetahuan. Tapi yang pasti empirisme, rasionalisme, intuisi dan indera ini merupakan sumber ilmu pengetahuan utama. Gitu. Itu menurut Ibu ya. Kalau misalkan ada Ananda yang ingin menambahkan, nanti bisa kita tambahkan di akhir. Kita coba lanjut dulu ya ke soal berikutnya, soal nomor 8. Silakan deh. Baiklah, kita lanjut kepada soal yang ke-8, yaitu kepada Afra, dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 8, yaitu tentukan perbedaan agama dan ilmu pengetahuan dalam pandangan saintis atau ilmu alam. Nah, yang pertama itu berdasarkan dari sejarawan ilmu dan agama, dialog ataupun ilmuwan lainnya di berbagai wilayah geografis dan budaya telah membahas berbagai aspek hubungan antara agama dan kehidupan serta perbedaannya. Nah, meskipun dunia kuno dan abad pertengahan tidak memiliki konsepsi yang menyerupai pemahaman modern tentang ilmu pengetahuan atau agama, di mana unsur gagasan modern tertentu tentang persoalan ini berulang sepanjang sejarah, di mana frasa berpasang-pasangan antara agama dan ilmu pengetahuan pertama kali itu muncul pada abad ke-19. Dan bersamaan dengan itu muncul pula literatur penyempurna atau studi-studi filsafat alam sebagai konsep berbeda dalam beberapa abad sebelumnya. Jadi, baik ilmu pengetahuan maupun agama merupakan upaya sosial dan budaya yang kompleks, yang bervariasi antar budaya dan telah berubah seiring berjalannya waktu. Nah, jadi di sini pertama kita lihat dulu dari segi dari agamanya, dari agama. Yang pertama, bahwasanya agama itu dipandang dari ilmu saintis atau ilmu alam. Yang pertama, sumber agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, sumber agama berasal dari alam. Dan yang kedua, berdasarkan segi tujuannya pada agama sebagai pembimbing umat manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan, untuk berdasarkan segi tujuannya mempermudah aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan manusia berkehidupan di dunia. Dan yang ketiga, untuk agama, bidang kajiannya itu metafisik. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan, bidang kajiannya itu merupakan alam empiris. Sekian jawaban dari saya untuk nomor 8. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afra. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan maupun pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya Dea. Ya, kepada Felina. Baik, terima kasih kepada Dea. Sebelumnya, tadi Saudari Afra sudah menjelaskan perbedaan antara agama dan ilmu pengetahuan pada pandangan sains kan. Nah, pada pada agama ini kan bidang kajiannya metafisik. Maksud dari bidang kajian metafisik itu seperti apa? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Felina. Untuk Afra mungkin bisa langsung dijawab saja.
Baik,